Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan tema kita masih yang sama mengenai waspada investasi dan juga pinjaman ilegal, dan narasumber kita bersama Ibu Delpa Susanti selaku Kabag Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan juga Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bapak Anzori Tawakal, akademisi dari Universitas D. Hasan Bengkulu ya. Nah, kita kembali tentunya untuk berbincang dengan kedua narasumber kita mengenai waspada investasi dan juga pinjaman ilegal ini. Kita ke Ibu Delpa kembali tentunya. Nah, yang menariknya tentunya untuk kita sikapi kalau yang namanya pinjaman online ini dilarang ataupun juga tidak diperbolehkan dan akibatnya mungkin buruk dan juga fatal. Nah, kenapa kalau masih kita lihat saja seliweran iklan-iklan yang mudah kita temui. Seperti kita buka YouTube dikit atau kita buka media sosial sedikit, tentunya itu sudah muncul untuk iklan-iklan pinjaman online ini. Nah, itu tuh bisa diberantas nggak sih Bu, atau seperti apa nih? Oke, baik, terima kasih Bung Fahmi. Jadi untuk pinjaman online ini sebenarnya yang berizin dari OJK itu ada ya. Oke. Posisi terakhir itu yang pinjaman online berizin itu ada 100 entitas yang banyak yang berizin. Tetapi yang tidak berizin itu lebih banyak lagi. Nah, kalau yang berizin itu kegiatannya itu diatur oleh OJK, mengikuti peraturan-peraturan OJK kan banyak. Aturannya seperti apa? Mereka untuk mengakses seperti misalnya ketika pemberian pinjaman itu mereka mengakses data dari kita selaku peminjam itu hanya camilan gitu kan, kamera, mikrofon dan lokasi. Tidak boleh, tidak diizinkan untuk mengakses yang lain yang di data handphone. Betul, kalau yang betul, ya. Kalau yang tidak berizin itu mereka akan meminta akses ke kita selaku peminjam gitu. Ini yang harus kita masyarakat hati-hati. Oke, baik. Bedanya berarti kalau yang namanya berizin dengan OJK, pihak pinjaman online tersebut minta izin ke OJK. Iya. Ketika kita memberikan izin itu penerbitan izin untuk mereka beroperasi itu dari OJK, dan saat ini hanya 100 yang berizin. Oke, baik, hanya 100 yang berizin. Nah, untuk iklan-iklan tersebut emang diperbolehkan seperti apa sih Ibu? Biasanya kalau yang iklan itu yang tidak berizin, Mas. Oh, yang tidak berizin. Betul. Jadi untuk masyarakat kalau seandainya ketika mendapatkan iklan ataupun tawaran, sekarang kan banyak tawaran lewat handphone atau WhatsApp ataupun SMS gitu kan. Silakan cek ke OJK atau ke websitenya OJK apakah ini terdaftar atau tidak, atau berizin atau tidak dari OJK gitu kan. Kalau seandainya tidak berizin, lebih baik dihindari untuk yang pinjol ilegal itu. Baik. Kalau yang legal otomatis mereka punya aturan kayak pemberian suku bunga itu ada diatur oleh OJK maksimal dari denda ataupun suku bunga itu dari 100% dari pokok pinjaman. Itu semua diatur oleh OJK kalau yang namanya berizin ya. Kalau tidak berizin bakalah akan semena-menanya mereka tentunya ya kan. Nah, kita ke Pak Ansori nih, menyikapi yang tadi barusan saya sampaikan ke Ibu Delpa tentunya. Untuk iklan-iklan ini sendiri, pemerintah itu ngeh nggak sih dengan hal tersebut? Kalau misalnya ini, kalau pemerintah kita memang ngeh ya kan, apakah ini langsung di-cut lah dari Kominfo atau sebagainya? Seharusnya, semestinya Kominfo dengan server yang cukup luas sudah tahu kan mana yang berizin, mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang legal. Nah, tentu kita tidak tahu ya lebih jauh apakah ada oknum ya kan ini kan sama dengan judi online juga kan, hampir sama kan. Kalau ada sedikit diberi ruang untuk mereka itu mungkin berkedok marketing terkait dengan produk-produk ya awalnya kan. Nah, kemudian dia langsung mungkin ya terakhir ada produk pinjaman uang langsung, uang tunai. Nah, ini yang harus disikapi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo yang mengawasi terkait dengan
apa namanya promosi yang ada di macam-macam kan, Betul. ada di Dari platform, semua di platform-platform yang ada itu pasti ada dia masuk situ. Nah ini tentu OJK juga betul kata Bu Delva tadi, memang kalau yang legal ada 100 itu yang seharusnya yang di backup oleh Kominfo untuk solusi dalam rangka untuk memperoleh pembiayaan dalam pembiayaan cepat yang betul-betul akan membantu nasabah ataupun pelaku usaha. Tetapi tentu kan yang ilegal tadi kan berbagai cara. Iya. Ya, kreativitas dalam tanda kutip mereka tahu persis kan bagaimana segmen-segmen yang dituju dengan dalam konteks mereka tahu kalau pinjaman yang legal tentu mereka lihat akun-akunnya di perbankan resmi. Nah kalau sudah ada pinjaman di sana mungkin nggak boleh Bu Delva ya. Betul. Ya, Kalau legal biasanya kalau udah ada namanya berapapun akun pinjaman kredit dia sebagai ini nggak akan dihitung. Pokoknya penting kamu dapat uang ini angsur dengan bunga rendah. Nah, tetapi pada akhirnya mereka ya gitu secara sosial dan psikis ya tekanan-tekanan dengan boleh dia mengakses nomor-nomor selain yang dimiliki oleh peminjam tadi, dia bisa ngasih tahu sehingga secara moral, secara psikis orang ini tertekan. Iya. Nah, ini yang membuat orang secara psikologis bisa sakit. Betul. Sakit Nah, sampai ini dengan sakit, bunuh diri ada bunuh juga diri kejadian ya, karena tersebut. desakan ini kan malu kemudian disebar ke tetangga, ini kan ke kerabat gitu kan. Nah, tolong dibayar, bahkan tadi saya sempat bicara dengan teman dosen juga gitu. Dia memang dia yang menyelesaikan gitu kan. Nah, tetapi setelah sedikit lagi, setelah mungkin dia melawan juga kan, akhirnya nggak ini. Nah, kondisi fenomena inilah yang secara lugas dan tegas aturan yang harus menyikapinya. Nah, aturan ini samping Kominfotik yang ini kan juga ada pengawasan di pihak kepolisian. Iya, pihak terkait. Ya, pihak terkait yang langsung aspek hukumnya harus menindak ini. Betul. Menindak sama dengan menindak kayak judi online juga. Nah, kan penyakitnya kan akan masyarakat yang menerima ujungnya kan. Nah, tetapi solusi lain memang kita lihat dari sisi pembiayaan, pemerintah ini kan punya skema banyak ya, Bu Deva ya. Bung Fahmi ya, ada KUR, ada kredit berbunga rendah gitu ya, ada yang melalui pegadaian. Sebenarnya masih banyak solusi asal memang masyarakat ini yang membutuhkan pembiayaan harus memang mencari tahu. Oke. Nah, tetapi dengan kecepatan yang luar biasa tadi, begitu ditawarkan langsung ada solusi, tanpa pikir panjang lagi, masyarakat memilih yang ilegal. Nah, ini yang terjebak. Nah, termasuk kita lihat dari saya baca beberapa artikel itu, kalangan guru-guru ya 40% lebih ya nasabahnya. Kemudian ibu-ibu rumah tangga dan satu lagi tadi siapa. Dan juga ada mahasiswa-mahasiswa kampus-kampus elit gitu yang terjebak karena terjebak untuk menutupi biaya kuliah per semester atau apapun dia terpaksa karena orang tua mungkin lama ya dia ngambil jalan pintas. Nah, ini juga bukan dari sisi kelembagaan atau institusi yang bertanggung jawab secara mengawasi ini, tetapi juga tadi betul kesadaran masyarakat, pemahaman terkait dengan pinjaman ilegal ini pada akhirnya. Kalau di awalnya kita memang orang butuh, namanya orang butuh uang tanpa pikir panjang, daripada mati hari ini mending besok, ambil dulu lah nanti urusan belakang kan. Nah, kalau falsafahnya begitu sulit kan untuk memberantasnya. Kira itu Bung Fahmi. Kita akan jeda iklan lagi. Boleh sedikit? Silakan Bu. Menambahkan sedikit yang terkait penanganan untuk pinjaman online ilegal itu benar bahwa untuk yang seperti website segala macam itu dengan Kominfo. Jadi Otoritas Jasa Keuangan dengan 16 kementerian anggota Satgas pasti. Jadi ada Satgas penanganan aktivitas keuangan tanpa izin. Jadi Satgas pasti. Oke, ada 16 institusi. Iya. Jadi apa aja itu? dua otoritas itu OJK dan Bank Indonesia. Kemudian ada 4 lembaga, itu ada kepolisian, kejaksaan, PPATK, terus apalagi ya, dan 10 kementerian. Termasuk di dalamnya ada Kominfo, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan Kementerian Perdagangan, Pendidikan, semuanya ada di sana. Nah, ini yang untuk menangani terkait dengan aktivitas keuangan tanpa izin ini. Nah, sampai dengan posisi dari 2017 sampai dengan
posisi Mei 2024 ini Satgas Pasti ini sudah menutup ada 9.000-an entitas gitu. Dan yang paling banyak ditutup itu 8.000-an entitas itu pinjaman online ilegal. Luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Jadi memang sih ada kerjasama nanti ketika ada pengaduan ataupun laporan dari masyarakat itu nanti Kominfo yang akan melakukan pemblokiran ataupun penutupan terhadap iklan-iklan yang muncul-muncul itu. Tapi makin ditutup ya biasanya gitu. Makin akan muncul lagi. Mereka akan ciptakan lagi iklan-iklan yang seperti itu. Baik. Gitu. Kita akan break kembali tentunya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa tetap bersama kami tentunya di Berndo TVRI Bengkulu.